kabupaten. Tidak semua kabupaten punya koneksi internet yang baik. Komentar Anda? Begini, sebetulnya memang rakyat semuanya ya, itu memang harus bersabar. Karena sistem yang dibangun KPU sekarang ini sebenarnya mundur jauh dibandingkan 2004 gitu ya. Mundur jauh? Mundur jauh, karena 2004 itu kita punya jaringan IT One-nya itu di kecamatan. Jadi di 4.167 kecamatan dari 5.115 kecamatan tahun 2004. Kalau 10 tahun kemudian hanya dengan model C1 yang diupload, dikirim ya, di-scan di kabupaten, menurut saya ini ya nggak benar juga gitu. Bahkan waktu itu di kecamatan saja bisa, ini masih di kecamatan bisa. Memang tidak 100% kecamatan, karena waktu itu kecamatan masih cukup banyak yang masih gelap gulita, jadi nggak ada listrik. Tapi itu kan 10 tahun yang lalu. Ya, kalau sekarang mestinya KPU sekarang itu bisa lebih canggih di dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan kita semua harus melihatnya kan di scan, membuka scan dari scan gambar itu juga lebih lambat kan dibandingkan dulu model tnp.kpu.go.id-nya KPU 2004. Nah, ini kenapa kayak gitu tidak dilakukan dengan model yang lebih canggih dengan sebagainya itulah. Ini sayang karena 5 anggota KPU ini dulu juga 2004. Artinya punya pengalaman bagaimana IT gitu 2004. Yang kedua, di dalam konteks ini memang kita akhirnya apa yang terjadi adalah pada hari H sampai sekarang ini sudah berapa hari? Tiga hari. Baru mendapatkan data berapa? 30%. 30% sekitar 161.000 dari 478.000 TPS. Sudah 3 hari kan? Ya. Dan karena apa? Karena uploadnya di kabupaten. Untuk membawa dari TPS sampai kabupaten itu takes time gitu ya. Makanya dulu kita pindahkan. Dan kenapa dulu IT KPU itu di kecamatan? Karena kita menganggap di kecamatan itulah yang sangat sering terjadi yang namanya manipulasi dan kecurangan. Nah, ini makanya PPK ini diawasi, dan dulu yang mengerjakan itu adalah mahasiswa data entry-nya, kemudian siswa SMK dengan guru SMK. Jadi di luar sistem pemerintahan, di luar sistem KPU. Bu Husnul, kekhawatirannya sebentar, Rory, kekhawatirannya adalah bahwa ada kecurangan yang terjadi dalam proses rekapitulasi. Anda melihat dari time frame, jeda waktu dari pemilu sampai sekarang sudah 3 hari, data yang masuk baru sekian dibandingkan tahun 2004 lalu, potensi kecurangannya apakah lebih besar ini? Kalau kecurangan itu biasa saja ya di Republik ini kan. Pemilu legislatif kemarin kan pemilu brutal nih ya, the liberal Machiavellian election, pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat. Nah, di Pilpres ini saya lihat memang lebih baik karena sulit kan head to head untuk melakukan itu. Tapi dengan sistem yang dibangun seperti ini itu juga masih ada, karena sampai menunggu dari tanggal 9 ke 22 ini ada waktu cukup panjang. Dulu pada saat pemilu 2004 dengan sistem IT KPU, saya masih ingat saya keluar KPU itu jam 2 pagi. Data yang sudah masuk itu 265 ribuan TPS. Hari pertama? Hari pertama, hari H. Hari pemilihan itu. Hari 50%, Bu? Sudah. 30-40% lah ya? Iya, sekitar dari 565 ribuan TPS. 40%. Hari kedua siang itu kita sudah punya data 430 ribuan Hampir TPS. 80%. Jadi sebelum 24 jam itu sistem yang kita tahun bangun 2004 ya, Bu? 2004, 10 tahun, dan disitulah letaknya sulit kemudian yang namanya siapapun. Jadi ini mau nomor 1, mau nomor 2 untuk melakukan kecurangan. Dan ini yang penting. Kita akan konfirmasi Pak Arief. Pak Arief masih bersama kami, Pak? Pak Arief, tadi yang disampaikan oleh Bu Husnul, ini sistem yang dibangun oleh KPU saat ini mundur 10 tahun dibandingkan dengan sistem tahun 2004, sehingga sangat lambat sekali untuk rekapitulasi, Pak. Tanggapan Anda, Pak Arief? Ya, pertama silakan buka pilpres2014.kpu.go.id. Angka sampai dengan hari ini yang sudah masuk 58,35%. Pagi ini ya, Pak? Oke. Ya, 58,35%. Kemudian yang kedua, data dari kecamatan nanti ada, Bu. Jadi data dari TPS kami memang ingin tampilkan seutuhnya hasil scanning sebagaimana yang dituliskan oleh kawan-kawan di TPS. Kemudian nanti untuk tingkat kecamatan itu kami minta PPK mengirimkan dalam bentuk soft file, bukan hasil scanning itu. Karena di kecamatan itu sudah ada komputer, mereka sudah melakukan rekapitulasi, kemudian hasil rekapitulasi itu dikirimkan. Dan kita tampilkan nanti di pilpres2014.kpu.go.id. Jadi bisa diakses nanti. Cuma sampai dengan hari ini memang tahapannya itu kan masih tahapan rekapitulasi di tingkat PPS.
Nah, 10 sampai 12. Kemudian tanggal 13 itu baru tahapan rekapitulasi di tingkat PPK. Nah, nanti akan bisa kelihatan hasil Pak Arief, tingkat saya PPK. coba ingin konfirmasi ke Bu Kusnul, 12, mohon maaf, tanggal 10 sampai 12. 10 sampai 12 itu rekapitulasi di tingkat TPS. Iya, Masih tapi itu kan terlalu sebetulnya lambat, KPU atau? bisa membuat sistem. Kita dulu melalui SKKPU, kita sistemnya, karena kita punya formulir C1 IT KPU, formulir itu langsung dibawa ke kecamatan, langsung di entry. Makanya jam 1 itu setelah ditutup di daerah Indonesia bagian Barat, yang dari Indonesia bagian Timur sudah sebetulnya sudah masuk, tapi kita hold. Dari jam 11 itu mulai data-data itu masuk, tapi kita tidak umumkan ke publik karena masih ada yang melaksanakan pemilu di Indonesia bagian Barat. Baru setelah jam 1 baru mulai diumumkan di publik. Makanya pada saat kita waktu itu dikritik, kenapa jam 1 sudah dibuka kok langsung ada sekian TPS? Iya, dari Indonesia bagian Timur dan dari Indonesia bagian tengah kayak gitu ya. Ini kan karena 2 jam beda ya. Nah, oleh karena itu pada saat jam 1 dibuka data itu ada. Gini loh. Zaman pemilu Orde Baru saja, pemilu Orde Baru nih ya, yang kita tahu pasti yang menang itu partai pemerintah. Itu data itu selalu ada. Dari kabupaten mana, berapa running text itu kan ada dulu zamannya saya masih kecil di pertanyaannya, TVRI. Kenapa sekarang pertanyaannya kenapa sekarang nggak ada, Pak Arief? Silakan ditanggapi, Pak Arief. Bagaimana seluruh rakyat bisa membuka C1? Bukan tidak ada. Sekarang kan bukan tidak ada. Sekarang kan masyarakat bisa mengakses itu. Itu bahkan real form yang dituliskan ada apa namanya kolom tanda tangannya, masyarakat bisa tahu apakah ditandatangani oleh seluruh KPPS, apakah ditandatangani oleh 2 saksi masing-masing pasangan calon, ataukah hanya ditandatangani 1, ataukah tidak ditandatangani sama sekali. Itu masyarakat bisa lihat semua sekarang bahkan. Jadi bentuk originalitas dari form itu isinya sekarang bisa diakses oleh publik. Loh, bukan tidak bisa diakses. Oke, Bu Husnul. Iya, tapi kan siapa yang mengakses? Kalau di TV itu kan, kalau di running text kan, semua kan nonton TV dibandingkan membuka internet. Nah, ini sebetulnya persoalan-persoalan yang dihadapi. Pertanyaannya bagi saya itu seringkali gini loh, kenapa sih nggak mau meniru apa yang sudah sukses yang di hasil karya anak bangsa? IT KPU 2004 itu nggak ada orang asing loh ya. Tidak ada sama sekali orang asing, itu hasil karya anak bangsa. Dan ini jangan-jangan ada Google, ada ini, ada itu yang menurut saya kenapa sih nggak mau? Bagus ini, tapi kemudian kita kan nggak tahu setelah sampai tanggal 22 kan diakses, siapa yang mau mengupload, mendownload kayak gitu ya. Yang download kan akhirnya cuma orang-orang yang... Pak Arief, ini menjadi pertanyaan, kenapa hasil yang ada di situs KPU yang sudah diunggah itu tidak ditampilkan di media massa, sehingga ada parameter real count yang bisa kita lihat setiap harinya dan masyarakat bisa mengawasi, Pak? Bisa saja ditampilkan. Ini persoalan teknis saja. Bisa ditampilkan. Kami misalkan ada dukungan dari semua pihak, mereka bisa ambil itu lalu ditampilkan di apa namanya running text, atau bahkan kalau perlu bukan sekedar running text, tapi seluruh TV menampilkan foto gambar-gambar dari kurang lebih 497.000 TPS, bisa saja gitu. Itu ditampilkan foto-fotonya. Kemudian yang kedua, ya kan? Ya, yang kedua, ini juga karya anak bangsa. Tidak ada keterlibatan asing di sini ya. Termasuk tim yang dulu terlibat di pemilu 2014 itu kita libatkan sekarang. Nanti bisa di cross check. Bahkan silog kami pun bekerja sama dengan tim yang sama dengan tim yang membangun IT di pemilu 2004 dulu gitu. Baik, Pak Arief, jika kemudian masyarakat bisa mengakses ini, salah satunya yang bisa kami akses adalah data yang kemudian kita lihat aneh di 2 TPS, kemudian ada C1 yang masih kosong itu. Apa yang kemudian bisa dilakukan masyarakat jika kemudian mereka punya tanda tanya bagaimana verifikasi atau klarifikasi yang akan dilakukan oleh KPU untuk masyarakat? Ya, pertama silakan dicek dulu proses di 2 TPS itu. Apakah di situ dihadiri oleh 2 orang saksi dari masing-masing pasangan calon? Apakah ada panwas di situ? Kemudian apakah ada keberatan? Kemudian apakah formulir yang diterima oleh masing-masing pihak itu ada panwas lapangan, kemudian ada
saksi, kemudian ada yang ditempel, apakah semua memang tercatat seperti itu, atau kemudian yang satu berbeda dengan yang lainnya. Jadi banyak hal yang harus kita cek terlebih dahulu, baru kemudian kita akan mengambil kesimpulan. Apakah ini terjadi manipulasi, ataukah ini kesalahan administratif gitu loh. Pak Arief, untuk terakhir Pak Arief, sebelum kita jeda dan Anda ada keperluan lain setelah ini, apa jaminannya Pak untuk KPPS ataupun untuk mereka yang melakukan rekapitulasi di tingkat TPS PPK agar tidak melakukan tindakan yang tidak kita inginkan, tidak melakukan tindakan kriminal? Apa jaminan dari KPU Pusat Pak? Jadi mekanisme yang kita bangun menurut saya sudah cukup transparan, ya. Saya mengingatkan berkali-kali kepada para pihak, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, jangan Anda coba-coba curang, karena begitu ada curang atau melakukan kesalahan akan mudah sekali untuk diketahui, karena semua orang bisa melihat, bisa mengakses sampai data-data di tiap-tiap TPS itu, gitu. Baik. Nah, kalau memang ketahuan ada yang curang, maka sanksinya mulai sanksi administratif sampai dengan sanksi pidana itu bisa diterapkan. Baik. Oke. Terima kasih Pak Arief Budiman atas waktu Anda pagi hari ini. Sayang sekali Pak Arief harus berpisah dikarenakan ada keperluan yang lain. Terima kasih Mbak Tina, terima kasih Bu Gusnul.